Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang pasukan gajah yang dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisahnya seperti ini. Abraha merupakan sosok manusia yang berkulit hitam, berambut keriting, dan berbadan gemuk, berkepala besar, dan terbelah salah satu bibir tebalnya, sehingga ia dikenal dengan sebutan Abraha al-Ashram, yaitu Abraha si terbelah. Abraha memeluk agama para pemimpin kerajaan Habasyah, yaitu Nasrani. Adapun orang Arab penduduk Yaman, mereka berkiblat ke Makkah Ummul Qura, sehingga pada setiap awal musim haji mereka melakukan perjalanan ke Ka'bah untuk mengunjungi dan mengagungkannya. Hal ini membuat Abraha iri dan bertanya-tanya, rumah seperti apakah yang selalu dikunjungi oleh orang Arab? Akhirnya ia mendapatkan jawabannya, yaitu rumah yang luas yang dibangun dan diletakkan pondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam pada zaman dahulu. Abraha lantas berujar, akan aku palingkan orang Arab Yaman dari rumah tersebut dan akan kujadikan kiblat mereka hanya kepadaku saja. Kemudian ia pun mulai membangun gereja yang besar, megah, tinggi, dan indah. Meski demikian, orang Arab Yaman tidak terpengaruh dan mereka tetap mengagungkan Ka'bah dengan membawa berbagai macam hadiah. Abraha merasa sangat geram dan bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ia mulai menyiapkan persiapannya dan mengerahkan ribuan tentara dengan pasukan gajah di barisan terdepan. Gajah yang sangat besar yang tidak pernah dilihat oleh satu orang pun, gajah yang serupa dengannya, baik di tanah Arab maupun di tempat lainnya. Sebagian kabilah Arab mengetahui niat Abraha ini, maka para pembesar kabilah bertekad untuk berdiri menghadangnya. Maka terjadilah pertempuran antara mereka dan tentara Abraha. Namun pasukan kabilah Arab pulang dengan kekalahan. Abraha pun melanjutkan perjalanannya bersama para tentaranya hingga sampailah mereka di dekat Ka'bah dan merampok beberapa ekor unta milik Abdul Muttalib. Pada saat itu, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf segera menemui Abraha supaya mengembalikan untanya. Lantas dia dipersilahkan untuk menemuinya. Tanpa ragu-ragu, Abdul Muttalib menyampaikan permintaannya supaya Abraha mengembalikan unta miliknya. Abraha melihat ke arah Abdul Muttalib dengan terkejut. Ia berkata, "Saya kira engkau datang kemari untuk membicarakan urusan Ka'bah." Abdul Muttalib menjawab, "Perkara unta, wahai raja, akulah pemiliknya. Adapun Baitul Ka'bah, maka sesungguhnya ia memiliki Rob yang menjaganya." Abraha yang sombong tidak memahami makna perlindungan Tuhan. Ia bersiap-siap untuk menyerang Makkah dan menghadapkan gajah ke arah Ka'bah. Akan tetapi tiba-tiba gajah tersebut tidak mau beranjak dari tempatnya seperti batu. Tidak lama kemudian sinar matahari tertutup dari bumi dan datanglah kawanan burung yang berbondong-bondong membawa batu yang terbakar di pelatuk mereka dan melemparkannya ke arah tentara Abraha. Sia-sia sudah pasukan Abraha yang besar itu. Tentaranya berjatuhan dan bergelimpangan, saling bertumpukan seperti daun-daun yang dimakan ulat, hingga Abraha sendiri ketakutan dan kemudian mati. Abraha telah memilih hewan yang paling besar dan paling kuat sebagai alat untuk menghancurkan Baitul Haram. Akan tetapi Allah dengan kuasanya membalas niat dan rencana jahat Abraha hanya dengan burung yang lebih kecil dan lebih lemah, namun bisa membawa kematian di paruhnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini antara lain, pertama, nafsu kekuasaan menjadikan seseorang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Yang kedua, jangan mengabaikan orang-orang lemah. Bisa jadi pertolongan itu datang dari kaum yang lemah. Yang ketiga, bahwasanya telah nyata seluruh kekuasaan itu hanya ada di tangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.